Oke, kembali lagi di cara mengajar metode skillcon. Eh, Metode skillcon. Ini ada bukunya tersendiri, baik SD atau SMP. Biasanya dibuat paket sendiri hari Minggu atau hari intinya dibuat paket sendiri, tidak ikut eh, bimbingan reguler. Biasanya metode skillcon ini digunakan untuk siswa yang kurang dalam matematika. Jadi matematikanya terlalu lemah atau matematikanya kurang atau matematikanya misalnya kelas 5 SD, ternyata matematikanya itu masih sangat kurang. 3 kali 5 nggak tahu, 6 kali 7 nggak tahu. Kemudian 48 dibagi 6 nggak tahu. Pokoknya intinya eh, operasi hitung dalam matematika yang kurang untuk siswa. Jadi inti dari skillcon itu memperbaiki operasi hitung, baik akar, terus pembagian, pengurangan, penambahan. Tetapi di dalam skillcon itu tidak hanya ada operasi hitung itu saja, ada hal-hal seperti geometri dan lain-lainnya. Nah, cara mengajar skillcon, tujuan dari modul skillcon ini adalah membuat siswa dapat menghitung dengan cepat tanpa rumus praktis yang banyak. Jadi di dalam skillcon itu nggak ada rumus praktis, itu hanya namanya juga skill. Skill itu adalah keahlian, kon itu adalah menghitung, jadi keahlian dalam menghitung. Intinya di dalamnya nggak ada rumus praktis. Sekarang ada misalkan gini, saya beri contoh. Banyak rumus praktis yang sebenarnya tidak dipakai sama sekali ketika nanti SMA, SMP ataupun sudah kerja. Kita contohkan. Itu misalkan 25823 ditambah dengan dapat menghitung dengan sangat cepat misalkan. Ini dapat dihitung dengan cepat. Excel aja kok kayak gini. Oke, bisa menghitung dengan cepat. Modelnya seperti hampir sama dengan Excel, cepat banget. Tetapi dapat menghitung dengan cepat dengan jumlah digit yang banyak banget seperti ini, itu nanti akhirnya di SMA juga tidak digunakan, saat kerja tidak digunakan. Kemudian ini hanya bagus ketika nanti anak ini untuk lomba, kemudian untuk sulap atau apalah. Kenapa? Karena secara perhitungan yang melebihi angka dari 1000 atau angka yang lebih rumit, besok ketika kerja itu adalah pakai kalkulator, bisa pakai Excel, bisa pakai alat hitung. Nah, di sini sebenarnya kompetensi ini kan tidak terpakai. Jadi di dalam skillcon itu tujuannya adalah apa ya? Prinsip matematikanya itu dapat melekat di dalam otak. Nah, ketika nanti membuat sebuah perhitungan Excel yang agak banyak atau membuat program atau menghitung apa ya, perdagangan, akuntansi, itu tahu benar maksudnya itu apa. Jadi nggak hanya bisa menghitung cepat, tetapi di dalam skillcon itu soulnya, jiwanya itu memang jiwa matematikanya ada. Kemudian modul ini telah terbukti dapat meningkatkan kecepatan menghitung siswa dengan cara pembelajaran yang benar. Nah, dalam skillcon itu kan kecepatan menghitung itu hanya untuk angka 100 kurang, jadi kurang dari 100. Kemudian langkah-langkah dalam pembelajaran skillcon. Gunakan stopwatch untuk melihat peningkatan kecepatan siswa dalam menghitung. Stopwatch dapat digunakan untuk fasilitas yang ada di HP, bisa pakai jam, bisa pakai stopwatch beneran juga boleh. Terserah aja, yang penting ada stopwatchnya. Tulis lama waktu siswa mengerjakan. Kolom yang disediakan di bawah, pakailah ballpoint merah.
Lama waktu bisa ditulis oleh siswa sendiri. Koreksilah jawaban siswa apakah sudah benar atau belum. Waktu mengerjakan skillcon adalah 30 menit pertama sebelum membahas mapel lain. Ini diganti ya. Waktu mengerjakan skillcon itu saya sudah saya cek, udah di lapangan itu hanya sekitar 60 menit. Itu anak udah jenuh, udah lelah. Ini enggak, ini modelnya udah lain sekarang. Jika siswa sudah menyelesaikan satu jilid, maka dilanjutkan ke jilid selanjutnya dengan melakukan pretest lagi. Nah, saya beri contoh. Misalkan di bawah ini ada skillconnya. Nah, ini adalah contoh skillcon seperti ini. Pembagian tahap 6, skillcon 5. Nah, di dalam skillcon itu sebenarnya soalnya itu sama, kiri kanan, kemudian baliknya juga sama, halaman berikutnya juga sama. Jadi soal sama diulang sebanyak 3 halaman. Misalkan di sini 39 dibagi 13. Di bawahnya juga ada. Di sini juga ada, di sini juga ada. Kemudian 33 bagi 3, di sini ada, di sini ada. Di sini juga ada, di sini juga ada. Jadi di dalam skillcon itu kan cuma intinya latihan soal yang diulang-ulang secara terus-menerus. Nah, kenapa kok 42 dibagi 6, 39 dibagi 13? Ini nanti berguna saat pemfaktoran. Jadi skillcon itu dibuat atau dirancang sedemikian rupa untuk mempersiapkan perhitungan di level berikutnya. Maksudnya ini kan baru tahap pembagian. Nah, nanti setelah skillcon 5 kan kelas 3. Di kelas 4 nanti kan ada pemfaktoran. Kemudian di kelas 6 ini berguna juga saat statistik misalkan. Jadi di dalam skillcon itu setiap pembelajarannya atau setiap halamannya untuk mempersiapkan matematika di level berikutnya. Maksudnya matematika di tahap berikutnya. Banyak siswa yang dari fenomena yang ada itu banyak siswa yang misalkan 4 dalam itu pembagian bersusun itu kesulitan untuk menentukan hasil pembagiannya. Misalkan 47 dibagi 5 itu mereka bingung. Nah, di dalam skillcon ini nanti udah sebelum masuk ke pembagian itu diajarkan dulu 47 dibagi 5 itu ketemu 9 sisa 2 kan gitu. Jadi kenapa kok di sekolahan kadang tidak berhasil untuk memberikan atau mengajari cara pembagian secara bersusun. Oke, cara mengajarnya seperti ini. Misalkan siswa itu ada sebanyak, saya pakai ini aja ya. Ini belum saya pasang. Misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 siswa. Itu caranya gini. Setiap siswa itu kan halamannya udah sampai mana, meneruskan yang kemarin intinya, meneruskan yang kemarin. Meneruskan yang kemarin. Misalkan sampai halaman 100, berarti sekarang adalah halaman 101. Cari yang modelnya hampir sama dengan ini. Setiap halaman itu terdiri dari 25 soal. Kalau soalnya standar, tapi kadang kalau soal sulit nggak nyampe 15. Nggak nyampe 25, tapi kadang nyampe 15. 10 atau tergantung bobot soal yang ada. Jadi semakin sulit semakin sedikit. Tetapi standarnya adalah 25. Nah, di sini ada 1, 2, ada sama-sama 25. Nah, nanti siswa mencatat waktu di sini. Nilainya
dari tentor, paraf juga tentor. Oke, kita coba dulu. Oh, udah terpasang. Nah, ini misalkan ada kita mengajarkan sebanyak 5 siswa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, tentor di tengah. Kemudian setiap siswa dibuka halamannya. Yang kemarin misalkan ini sampai halaman 10, berarti sekarang halaman 11. Kalau kemarin sampai 12, berarti ini 13 dan seterusnya. Kemudian letakkan semua alat tulis kalian, letakkan semua. Ini alat tulis diletakkan semua, dicek bahwa halamannya itu masih kosong, jadi halaman belum dikerjakan. Cek dulu dari semua siswa ini, cek dulu halamannya belum dikerjakan. Setelah semua siap, oke, siap semua, siap, 1, 2, 3, mulai. Nah, ini anak mengerjakan 25 ini. Di 25 soal ini dikerjakan siswa. 1, 2, 3, 4, 5 itu. Ini diisi. Nah, setelah ini selesai, misalkan gini. Selesai. Anak ini selesai. 1 menit 20 detik. Kan kita pakai stopwatch. Jadi tadi saat mulai kita menghidupkan stopwatch. Selesai. 1 menit 50 detik. Selesai 2 menit. Selesai 2 menit 30 detik. Selesai 4 menit. 2 menit 50 detik. 3 menit 10 detik. Nah, kadang ada kasus seperti ini. Ini selesai. Ini kok utek aja belum bisa, nggak bisa. Nah, berarti di sini anak ini bermasalah. Masalahnya 1, pretest belum pretest. Yang kedua, pretestnya nyontek. Jadi sebenarnya kemampuannya belum ke level itu, tapi dia dipaksakan ke situ. Jadi di sini nggak bisa menyamakan dengan teman-temannya. Nah, kalau ada kasus seperti ini, di pretest ulang anaknya. Sebenarnya dia di level berapa gitu. Atau kalau mau diturunkan langsung. Jadi intinya skill count itu kalau ganjil-ganjil 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11. Jadi kalau dia tadinya level 9, turunnya ke 7 kalau mau diturunkan. Kalau 7 berarti turunnya ke 5, kalau 5 turunnya ke 3. Kalau dia 2, 4, 6, 8, 10, 12, berarti kalau ini level 10 turunnya ke 8. Tapi ketika nanti pembelajaran dia level 9 mau naik, berarti tetap ke level 10. Naiknya tetap per level. Kemudian setelah itu dicatat di bawah sini. Dicatat waktunya oleh siswa sendiri. Misalkan 1 menit 50 detik dicatat di sini. Kemudian setelah ini selesai, dicek, maksudnya dicocokkan. Nah, tadi kan halamannya berbeda-beda tiap siswa. Nah, tentor itu tugasnya adalah mencocokkan satu-satu dari 7 siswa itu. Nah, caranya agar nggak terlalu lelah tentornya. Nah, sekarang ini misalkan Anda mencocokkan nomor 1 sampai 25, itu butuh berapa menit kan gitu. Padahal nanti yang ketika Anda mencocokkan satu siswa, anak yang lain kan nganggur. Nah, ini caranya gini, mencocokkannya jangan terlalu semua dicocokkan, pakai sampel. Kalau ada 25 siswa, cocokkan 5 soal. Misalkan nomor 5, 10, 15, 20, 25. Kalau ini udah benar, dianggap benar. Tetapi jangan terlalu 5, 10, 15, 20, 25 terus gantian 4, 11 atau yang penting intinya sekitar 5 soal yang dicocokkan secara sampling. Jadi jangan semua dicocokkan lama kelamaan. Nah, setelah nanti ini ini sudah selesai dicocokkan. Oke, silahkan letakkan semua alat tulis. Sudah dicek satu-satu.
halamannya masih kosong atau enggak. Kalau ada halaman yang misalkan dari 25 soal ini kok udah diisi 3, berarti langsung ke halaman berikutnya. Cek dulu siswanya. Masalahnya siswa sering curang saat Anda itu mencocokkan, ini mengerjakan halaman berikutnya gitu. Jadi cari yang kosong. Jangan sampai ketipu oleh siswa. Jadi nanti cepet. Tadi harusnya 1 menit jadi cuma 30 detik. Nah, kemudian Anda bisa membandingkan nanti antara yang di sini dengan yang di sini. Ini kan soalnya sama ya. Antara yang di sini dengan yang di sini, kecepatannya akan naik. Jadi misalkan ini 1 menit 30 detik, yang di sini jadi 1 menit cuma 20 detik. Jadi ada perubahan kecepatan dalam mengerjakan. Nah, jangan khawatir, walaupun ini soalnya di sini dan di sini sama, intinya nanti kalau misalkan ya 40 dibagi 4 di sini dicari. Tadi kan udah ketemu di sini. 40 dibagi 4 mana ya? Nah, kan nyarinya susah. Nah, ketemu di sini. Nah, waktu untuk mencari jawaban di sini dengan waktu untuk mengerjakan sendiri, mengerjakan langsung itu cepat mengerjakan langsung. Jadi kalau dia cuma terpaku pada soal sebelumnya, dia akan ketinggalan lagi dengan teman-temannya. Nah, ketika nanti ketinggalan dia akan malu. Nah, dari malu itu kita bisa memberikan tekanan-tekanan terhadap siswa secara otomatis. Kira-kira seperti ini untuk pembelajaran Skillcon. Kita akan masuk ke metode English Skill. Kita tutup dulu videonya.